Apa jejak langkahku, namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini, membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi indah pada
damai di hidupku. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, hingga ku bersujud di depanmu. Tak pernah ku ragu akan sadaku padamu, kau tanamkan damai di hidupku. Kau tanamkan damai di hidupku. Anatta itulah sesuatu tanpa aku, serta tanpa inti. Dalam kesunyataan akhir, tiada makhluk jiwa pun pribadi. Tiada sesuatu kesatuan benda yang disebut diri, nan tinggal kekal sepanjang masa, namun berubah selalu nan abadi. Hanya batin dan materi, tiada suatu lainnya. Bukan makhluk, bukan jiwa, bukan suatu pribadi yang disebut manusia. Hanya suatu hayal kosong belaka tanpa inti. Bagi yang melihat kebenaran sejati serta sadar diri,
tanggal 14 dan seterusnya. Kalau ada peserta yang menginginkan bincang-bincang secara personal, nah boleh jam 3 sore. Mendaftar di panitia. Ya, sehari bisa 2 atau 3 cukup. Yang orang kedua, orang ketiga belum tentu dapat. Soalnya yang pertama itu mungkin bisa panjang. Kalau pertanyaan yang umum, yang mungkin juga akan berguna bagi yang lain untuk mendengar, ya ada baiknya disampaikan di forum umum. Boleh diawali dengan tanya jawab. Siapa mau bertanya silakan. Silakan. Wandami Bante, saya mau bertanya terkait dengan menggunakan kamatana yang sesuai. Yang pernah saya baca itu berhubungan dengan carita atau mungkin perwatakan yang dimiliki seseorang. Tetapi yang saya pahami carita ini ya tidak bisa ajak juga begitu penting, karena kan memang batin terus muncul dan padam seterusnya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana kita bisa mengetahui bahwa kamatana yang kita gunakan itu memang yang sesuai, ataukah itu yang sebenarnya kurang cocok untuk kita kembangkan, gitu Bante. Terima kasih. Ya, kecenderungan itu istilahnya carita ya. Sesungguhnya yang namanya carita ini kalaupun memang ada kenyataannya sedemikian rupa, sesungguhnya keenamnya itu, betul ada 6 ya, carita. Keenamnya itu ada pada setiap orang. Hanya barangkali sisi satu atau beberapanya yang lebih menonjol. Hanya saja sesungguhnya yang namanya kamatana itu baik semuanya. Baik semuanya. Intinya adalah untuk meredam kotoran batin.
Nah, keberadaan carita yang dijabarkan oleh Atthakathacarya sepertinya carita ini tidak disebut dalam Tipitakanya. Kalau dipegang secara benar, secara kejujuran, ya boleh mau memilih, ya punya kecenderungan yang bagaimana, ya diri sendiri menyelidik diri sendiri. Tapi kalau dasarnya sudah tidak ingin berlatih, ada saja yang dijadikan alasan. Yang ini tidak cocok, yang itu belum sesuai apa. Wah, saya ceritanya beda lagi ini. Nggak cocok semuanya itu kama tanah itu. Ada juga penjelasan tentang carita ini, selain ada 6, ada juga 2 saja carita itu, yaitu Didik carita dan Tanha carita. Dibalik, Tanha carita dan Didik carita, yaitu kecenderungan yang didasari pada kegandrungan, menyenangi. Dan satu lagi adalah kecenderungan yang didasari dengan cara pandang yang cenderung keliru. Masing-masing masih dibagi 2, yang kuat dan yang lemah. Yang dijelaskan di Pustaka Ulasan. Untuk mereka yang punya kecenderungan di kegandrungan yang sangat tebal, ya. Objek tubuh termasuk turunannya. Turunan objek tubuh ini misalnya bukan hanya nafas saja, nafas ini termasuk tubuh. Juga dari sisi Iriyapata. Iriyapata itu posisi, yaitu berjalan, berbaring, duduk, berdiri. Ini namanya Iriyapata. Ada yang lebih rinci lagi, bukan hanya 4 posisi utama, ya, tapi hampir di segala aktivitas, ya, termasuk saat membungkuk, termasuk saat menoleh, termasuk saat ke kamar kecil untuk buang air kecil, buang air besar, saat membawa barang, membawa pata, membawa jiwara, ya. Saat merentangkan tangan, menekuk tangan. Saat makan, saat minum. Saat berbicara, saat diem. Saat melek, saat berbaring. Ya. Itu namanya sampajana. Sampajanya sama saja. Dengan selalu membuat objek hadir dalam perhatian, yaitu tubuh ini, dari segala aktivitasnya, didasari dengan sati pengingatan dan panya kebijaksanaan. Onggokan yang sedang melakukan kegiatan sedemikian rupa adalah, nah, dari sisi tidak indahnya, dari sisi rapuhnya,
tidak kekalnya, tidak mampu bertahannya, dan tidak ada dirinya. Secara unsur-unsur, baik unsur besar maupun unsur turunan. Unsur besar ini yaitu unsur padat, unsur cair, unsur panas, dan unsur gas. Atau unsur turunan misalnya ya volume yang membuat ada itu, nah, atau ruang. Hanya ini memang agak asing. Ya, tetapi itu menjadi bagian dari tubuh. Kalau boleh dibilang itu perawakan juga boleh. Perawakan yang sedemikian rupa, yang pendek, yang gemuk, yang apa ya, adalah onggokan yang demikian secara benarnya. Dari sisi warna, dari sisi bau, rasa, nutrisi, apalagi. Ya itu ya. Kalau jiwit indriya yang turunan yang sifatnya ya apa ya, lebih abstrak begitulah, sesungguhnya ya nyata ada, yaitu yang membuat tumbuh, ya membuat bertahan dan tumbuh, membuat selalu apa, ada keberlangsungan. Dikatakan tumbuh juga tidak sih, keberlangsungan lebih cocok. Dari sisi apalagi petikula, yaitu sisi tidak indahnya, yang dimaksudkan adalah organ per organ dari ke-31 organ. Beberapa merinci sebagai 32, yaitu perbedaannya ada di madhake, madhak lunggang, ya, yaitu bongkahan otak di rongga kepala. Kalau di sutta, khususnya di Mahasatipatthana Sutta ini, madhake, madhak lunggang, yaitu otak ini tidak disebut. Barangkali itu sudah termasuk dalam kategori adhiminja. Adhiminja itu apa? Sumsum tulang. Ya, begitu ya. Nah, yang ada di dalam tulang ya ada apa namanya, semacam gel begitu. Itu namanya minja. Baik dilihat dari sisi tidak indahnya, rapuhnya, tidak kekalnya, tidak mampu bertahannya, maupun tidak ada dirinya, ke-31 atau 32 bagian tubuh itu. Kalau mau dirinci sangat banyak, satu persatu ya diangkat sebagai objek. Hanya objek tulang ya, sudah mencapai kesucian. Ya, yang berikutnya dari sisi tidak indah, ya, asubha yang ada 9 macam, ya, nawasi watika, hal menjijikkan 9
9 bentuk. Ini adalah bagian dari objek tubuh. Bicara soal apa tadi? Ya. Terima kasih. Ini tanha carita, kecenderungan yang berat di sisi kegandrungan yang kuat, yaitu cocoknya untuk mengangkat tubuh sebagai objek. Kalau yang ringan, ya ada kecenderungan di sisi kegandrungan, tapi tidak amat berat, ya. Nah, cocok untuk mengangkat wedana, pengenyam sebagai objek atau perasaannya. Untuk didik carita, kecenderungan didasari oleh pandangan-pandangan, yaitu pandangan keliru. Nah, kalau yang kuat, ya punya kecenderungan untuk berpandangan keliru secara kuat, ya cocoknya itu dengan anicca. Menggunakan anicca. Apa yang anicca? Ya, untuk idealnya yang anicca adalah citta. Tetapi memungkinkan untuk diterapkan pada tubuh dan perasaan, kaya dan vedana. Kalau ya didik carita yang lemah, ya cocoknya dengan mengangkat anatta. Anatta ini idealnya untuk objek apa? Untuk objek fenomena batiniah. Yang mana tentu dengan alat anatta ini bisa untuk semuanya. Bisa untuk tubuh, bisa untuk pengenyam, bisa untuk pemikir, citta, bisa juga untuk fenomena atau fenomena batiniah. Ya, sebetulnya mau langsung ini. Langsung menjelaskan. Tapi ya, jika ada yang lain, boleh. Ada yang tanya? Ya. Jadi keempat alat asubha, adinawa, ketidakindahan, adinawa, kecacatan, anicca, ketidakkekalan, dan anatta, ketidakadadirian, ini adalah alat dasar dalam pengembangan. Kalaupun tentu ada alat-alat yang lain, marana sakti, metta, mudita, upeka, metta, karuna, mudita, upeka, itu juga alat juga. Ini yang mendasar itu 4 ini.
asubha, adinawa, anicca, dan anatta. Ya, semuanya telah diberikan. Untuk objek-objek yang juga 4. Apa itu? Kaya, wedana, citta, dan dhamma. Tubuh, pengenyam, pemikir, dan fenomena. Alat asubha cocok hanya untuk kaya, tubuh saja. Alat berupa adinawa cocok untuk 2, yaitu tubuh dan wedana, pengenyam, kaya dan wedana. Alat berupa anicca cocok untuk 3, yaitu tubuh, kaya, pengenyam, wedana, dan pemikir, citta. Dan terakhir, alat berupa anatta cocok untuk ke-4 semuanya itu. Soalnya mengapa? Untuk indah tidak indah, subha asubha ini sudah tidak mampu digunakan untuk sebagai alat melihat wedana, pengenyam. Sulit ya. Indah, bersih, bagaimana melihat? Atau tidak indahnya, kotornya bagaimana? Susah untuk wedana, citta, dhamma. Begitu seterusnya. Alat berupa rapuh atau cacat ini sisi celah, sisi kurang, sisi menyakitkan. Ya itulah sisi menyakitkan, dukkha. Sisi menyakitkan. Kalau sudah digunakan untuk objek berupa pemikir, citta, ini sudah sulit. Bisanya hanya untuk kaya dan wedana. Demikian pula, apa yang terakhir? Kenapa? Anatta. Ya. Anatta ini cocoknya, idealnya itu untuk fenomena atau fenomena batinia. Tetapi juga, kalau ke bawah masih bisa, ke atas sulit. Tetapi fenomena ini sudah yang paling ujung. Sudah segalanya, baik yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan. Dan selain dari 2 hal ini, bentukan dan bukan bentukan, tidak ada sesuatu apa yang ketiga. Ini adalah dasar. Ini adalah dasar pengembangan batin, termasuk juga dasar-dasar yang Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha mengajarkan semuanya ini demi kehancuran derita. Itu adalah alatnya. Untuk mengerti tidak indah yang juga tidak gampang. Tidak gampang. Apalagi mengerti cacat, mengerti tidak kekal, mengerti tidak ada diri. Lebih tidak gampang lagi. Uraian-uraian yang diberikan
panjang lebar, ya diharapkan ya itu bisa membantu untuk memahami keberadaan Asubha, Adinawa, Anicca, dan Anatta itu. Sebagian orang yang mendengar sekali, 2 kali, 3 kali belum tentu ya bisa mengerti. Ya, mendengar secara kata-kata, tetapi pemahaman secara hati ya belum diperoleh, belum dicapai. Oleh karena memang itu pengetahuan orang bijaksana, pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Dan ini diperlukan sebagai alat untuk penghancuran derita. Ya, pengetahuan tentang anicca, terutama anatta, ya, sedemikian mendalam, sedemikian luar biasa, ya, sangat-sangat mengagumkan. Tetapi anatta, ya, keberadaan anatta, tidak ada diri, diajarkan Sang Buddha bukan semata-mata untuk menunjukkan Sang Buddha tahu ada kebenaran sedemikian rupa. Bukan semata-mata untuk dikagumi. Pengetahuan anatta sekalipun tidak ada gunanya. Anicca, Adinawa, Asubha tidak ada gunanya. Keberadaan pengetahuan ini seperti halnya pengetahuan-pengetahuan lain yang ada di muka bumi, di alam semesta ini. Tetapi, nah, pengetahuan tentang Asubha, Adinawa, Anicca, Anatta ini menjadi sangat penting oleh karena sebagai alat yang ampuh dalam menghancurkan kotoran batin mencapai kepada mantrita. Jadi jangan lupa menyertakan salah satu dari keempatnya ini dalam pengembangan batin. Saat belajar Dharma, sampai tinggi sekali, paham, bisa menjelaskan, bisa. Giliran mengembangkan batin, ya menyisihkan di samping. Tidak mau menggunakan. Alasannya apa? Itu kan berpikir. Itu kan teori. Saya maunya muncul dari dalam sendiri. Ya. Ya, apa? Memungkinkan juga. Tetapi panya kebijaksanaan yang telah Sang Buddha capai dan sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita, kita tinggal ya menerima dan mengkonsumsi, menggunakan. Tidak perlu secara tersendiri. Nah, tidak maulah menggunakan apa yang Sang Buddha telah capai dan berikan. Saya mau cari sendiri. Nah, tidak semestinya main-main dengan samsara. Banyak sudah ada, tinggal setelah menerima bagaimana menggunakannya seoptimal mungkin. Jadi dalam pengembangan batin tidak sekonyong-konyong muncul, tidak sekonyong-konyong ada. Perlu ada upaya pemunculan, ada usaha, yaitu
tiga hal yang menjadi bekal. Tapi punya semangat. Semangat datangnya dari mana? Dari kegairahan. Betul ya? Kalau orang tidak ada gairah, bagaimana ada semangat? Semangat wirya muncul dari canda, gairah. Canda, gairah atau kepuasan ini muncul dari mana? Dari keyakinan saddha. Apa itu? Tathagata Bodhisattva punya keyakinan pada pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha, dan kemudian mendengar ajaran beliau secara logika, secara akal sehat, secara pembuktian awal. Oh itu iya, oh itu betul, oh itu adalah manfaat, oh itu adalah akhir cerita. Dengan setelah punya keberadaan seperti ini, muncul yang namanya yakin. Karena ada yakin dan tahu di depan ada harapan, muncul gairah. Karena ada gairah turun menjadi semangat. Punya semangat. Setelah semangat apa? Punya pengingatan sati. Punya pengingatan, punya sati. Yang didasari oleh panya, kebijaksanaan. Di sini samadhi ada di mana? Samadhi sudah masuk di sati itu. Oleh karena apa? Puncak samadhi adalah sempurnanya sati. Sati parisuddhi. Ini adalah samadhi. Sudah lengkap limanya itu. Saddha, wirya, sati, samadhi, dan panya. Yang perlu dikembangkan, perlu ditumbuh kembangkan. Ini semua sebagai alat untuk menghancurkan cara pandang keliru, menganggap sebagai yang indah, menganggap sebagai yang sempurna, yang ada senang, ada bahagianya, menganggap sebagai yang kekal. Aku tadi, aku sekarang, aku nanti ya sama, ya aku. Dia tadi, dia sekarang, dia nanti juga sama, ya dia. Ada perubahan tidak? Ya, yang berubah mungkin itu tadi dia duduk, sekarang dia berdiri. Nanti dia mungkin berbaring. Tapi dia tetap dia. Kan begitu. Ini berlawanan dengan kenyataan kebenaran sebagai yang tidak kekal. Artinya apa? Tidak pernah apa yang ada di alam semesta ini yang tegak atau yang diam, yang tetap terus berupa arus mengalir. Menganggap ya sebagai yang ada diri, yang pada kenyataannya ya setelah diselidik lewat keempat cara itu, melalui dari kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa, nyata tidak empat hal ini. Dan apa kerugian kalau mengerti keliru tentang keberadaan tidak ada diri, menganggap sebagai yang ada diri. Dengan menganggap sebagai yang ada diri, memicu munculnya keberpihakan. Bahwa ini adalah aku dan itu bukan aku. Itu dia. Itu Anda. Itu mereka.
begitu ada keberpihakan yang muncul dari pandangan keliru sebagai yang aku ini, ada inti ini, muncul yang namanya menyenangi dan membenci. Ini dan tidak selesai kalau masih ada pemicu untuk menjadi menyenangi dan membenci. Akhir cerita tidak bisa selesai. Akhir cerita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Ya, cara pandang keliru sedemikian rupa, ya, yang kalau dalam istilah Pali, ya, wipalasa, ya, subha sanya, sukha sanya, nicca sanya, dan atasanya. Mengerti sebagai yang indah, mengerti sebagai yang ada senang, ada bahagia, mengerti sebagai yang kekal, mengerti sebagai yang tidak ada diri, mengerti sebagai yang ada diri. Nah, ini adalah cara pandang keliru. Dihancurkan oleh keempat hal, nilai luhur, asubha, tidak indah. Kenyataannya itu indah atau tidak indah setelah diselidik dengan uraian-uraian penjabaran contoh-contoh. Ada cacat atau tidak, itu kenyataan atau sekedar untuk dibuat-buat, diangkat-angkat. Kekal atau tidak kekal, ada diri atau tidak ada diri. Menghancurkan cara pandang keliru. Dan nah, dengan berpijak pada cara pandang benar, manfaatnya adalah tidak terkecoh oleh cara pandang keliru. Itu satu sisi. Dan tentu cara pandang benar bagaimanapun akan lebih baik secara umum, secara common sense. Ada cara pandang benar, ada cara pandang keliru, pilih yang mana? Ya. Dan dampak yang lain adalah dengan punya cara pandang benar, nafsu ragawi, raga, kebencian, dosa, dan akusala dhamma, perihal buruk yang lainnya, termasuk yang kemudian tertuang dalam ucapan buruk, tindakan buruk, bisa dihindari. Yang mana hal-hal tersebut, ya, hal-hal buruk baik lewat pikiran, lewat ucapan, lewat tindakan, ya, secara bijaksananya, yaitu bukan manfaat, melainkan kerugian, bukan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Nah, ini adalah secara mendasarnya pelatihan batin, ya, utamanya adalah untuk menghancurkan cara pandang keliru sebagai pemicu munculnya kotoran batin dan muncul kemudian penderitaan sebagai akibatnya. Proses dalam, ya, pengembangannya itu boleh dirinci, terdiri dari tiga step, ya. Step mengenali, ya, mengenali apa? Mengenali objek. Misalnya diangkat objek tubuh adalah materi. Materi, melihat materi sebatas sebagai materi. Tidak ada memasukkan pegangan-pegangan yang keliru, pegangan sebagai yang gambaran, dan pegangan sebagai yang berupa rincian-rincian, nimitta dan anubyanjana. Ini namanya nyata. Bahasa Pali nyata, ya, bahasa Indonesianya nyata juga. Nyata itu artinya yang terketahui, yang terlihat.
nyata bahasa Indonesia ya memang itu yang terlihat ya seperti itu. Nah, mengetahui objek secara sebenarnya. Nyata parinya artinya mengetahui secara menyeluruh. Ini yang step pertama. Step kedua adalah mengangkat panya oleh sati ini. Kebijaksanaan, yaitu alat-alat berupa nilai luhur. Salah satu dari 4, atau mungkin ya bisa dengan nilai luhur yang lain, ya, untuk mengeksekusi objek yang dilihat secara jelas, secara benar, secara nyata itu. Bahwasanya keberadaan itu indah atau tidak indah, rapuh atau sempurna, ada kandungan cacat, derita atau ya tidak ada, kekal atau tidak kekal, ada diri atau tidak ada diri. Nah, ini proses eksekusi, proses penimbangan, nimbang-nimbang, ya boleh dikatakan renung, boleh saja, mau nimbang, mau renung, mau hitung, memperhitungkan, ya boleh saja, atau memeriksa. Kata periksa itu juga asal usulnya dari bahasa Sanskerta, ya. Kalau bahasa Pali itu, kalau bahasa Sanskertanya pariksa. Bahasa Palinya parika. Pariksa itu dari 2 kata. Satu, pa atau pari, boleh salah satu, dan ika. Nah, pa artinya ke depan, kalau pari menyeluruh. Pa bisa artinya menyeluruh juga. Ya, antara pa dengan iksa. Iksa itu artinya melihat. Iksati melihat. Ikati melihat. Pa dengan ika mendapat sisipan R menjadi pariksa. Atau bisa juga kata depannya itu adalah parik sudah. Nah, parik dan ikat menjadi pariksa. Nah, ke bahasa Indonesia menjadi periksa. Menimbang, memeriksa keberadaan objek itu. Namanya tirana, ya, tirana, penimbangan. Tirana parinya. Setelah menimbang, mendapat simpulan, bisa diselidik, bisa ditengarai bagaimana batin ini sudah lepas belum dari kotoran-kotoran batin, mulai dari pandangan keliru, kemudian nafsu ragawi, kemudian kebenciannya. Ya, antara moha, ketidaktahuan, raga, kesenangan indrawi, kesenangan ragawi, dan dosa, kebencian. Supaya lebih mudah untuk memahami, ya boleh diasosiasikan seperti koin. Koin itu ada logam, berupa logam yang ada 2 sisi. Satu berupa gambar, satu berupa angka. Itu menjadi satu kesatuan. Kalau tidak ada metalnya, tidak ada logamnya, gambar dan angka bisa ada di situ? Tidak ada. Loba dan dosa tidak mungkin ada kalau tidak ada moha. Tetapi setelah misalnya karena dipakai lama menjadi aus, gambarnya hilang,
angkanya hilang, logamnya masih ada, memungkinkan? Memungkinkan ada. Nah, sekarang antara raga nafsu ragawi dan dosa kebencian itu tidak bisa bersamaan. Sebagaimana koin itu jika tampak gambar tidak tampak angka. Sebaliknya kalau tampak angka tidak tampak gambar dalam waktu yang bersamaan. Sesungguhnya adalah dosa kebencian itu, nah, adalah nafsu ragawi yang tidak tersampaikan. Memunculkan rasa iritasi. Nah, ini sebatas barangkali memberikan satu cara pandang ya yang lebih jelas. Jadi dalam pengembangan batin sekali lagi itu selalu menyertakan nilai-nilai luhur, tidak semata-mata penyadaran, menyadari bagaimana, menyadari yang ini aku, ini manusia, ini makhluk, ini lelaki, wanita, ya ini cantik, ini muda, ini tampan. Menyadari sebagai yang milikku, aku, diriku. Menyadari sebagai yang kekal. Penyadaran seperti ini, kalaupun memperhatikan betul, itu namanya memperhatikan, kalau bahasa lain dikatakan itu konsentrasi, kuat konsentrasi pada objek, pada tubuh, ya betul. Tetapi sejauh apa itu sudah disertakan nilai luhur di dalamnya untuk mengerti secara benar keberadaan objek. Diberikan contoh di pustaka ulasan. Contohnya ya menggelikan juga, ya. Hanya yang diangkat itu kalau tidak salah dijadikan contoh itu anjing. Hanya saya mengganti dengan kucing saja. Oleh karena kalau anjing itu ada konotasi yang kurang baik. Kucing sedang duduk di pekarangan. Kemudian dia melihat seekor burung yang hinggap di dahan pohon yang ketinggiannya itu memungkinkan dia bisa lompat menangkap. Wah, ini mangsa ini. Dengan begitu, dia punya niatan untuk menangkap burung itu. Karena punya niatan, sehingga dia beranjak berdiri. Dia mulai berjalan. Berjalannya kira-kira seperti biasa? Tidak ya? Pelan-pelan, merunduk-runduk. Kaki kiri depan, diangkat, diayunkan, diturunkan. Kaki belakang kanan, diangkat, diayunkan, diturunkan. Kaki kanan depan, diangkat, diayunkan, diturunkan. Kaki kiri belakang diangkat, diayunkan, diturunkan. Pelan-pelan. Kucing ini ada perhatian pada langkahnya. Hati-hati, merunduk-runduk, pelan berjalan. Tiba pada jarak yang pas, harus berhenti. Dia menyadari ini adalah jarak yang pas untuk saya harus berhenti. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Menunggu, lengahnya burung. Begitu disadari burung itu lengah, dia tahu ini burung sedang lengah. Dia punya perhatian atas burung itu. Kemudian dia memutuskan untuk melompat menangkap.
karena dengan pertimbangan, dengan penghitungan yang akurat, dengan perhatian yang kuat, burung itu bisa ditangkap. Setelah menangkap, dia memakan, mengunyahnya, menikmatinya. Dia sedang menikmati makanan burung yang mati itu. Dikunyah, ditelan, dirasakan, penuh dengan perhatian. Selesai makan, dia berjalan balik. Aku sudah selesai makan, aku mau duduk kembali ke tempat semula. Dia berjalan, menyadari sedang berjalan balik ke tempat semula, kemudian duduk. Nah, ini kucing yang penuh dengan perhatian, punya penyadaran atas apa yang sedang dia lakukan. Tapi apa yang dilakukan itu kebaikan atau keburukan? Meskipun kucing tentu tidak melihat itu sebagai keburukan, oleh karena memang kucing. Ya. Tapi barangkali juga mengerti juga itu keburukan. Tapi apa daya, tidak bisa makan, tidak bisa hidup kalau tidak membunuh. Kan begitu. Kalaupun ada penyadaran pada apa yang sedang dilakukan, ada perhatian, yaitu penyadaran apa? Perhatian bagaimana? Jika sebatas memperhatikan tubuh yang berdiri, yang berjalan, kaki kanan diangkat, diayunkan, diturunkan, ini sudah sebatas itu, dikatakan ini sudah vipassana. Apa beda dengan kucing itu? Apakah tidak bisa kucing itu juga dikatakan sedang bervipassana? Termasuk juga orang mau berbuat buruk. Ya, ada tas siapa, ya, dia melihat, oh itu tasnya bagus, tasnya mahal, tasnya indah. Itu sudah ada jhana di situ. Jhana artinya staring, ya, menatap. Menatapnya dengan apa? Dengan abhijja, dengan nafsu, kesenangan. Sampai kemudian dia melakukan upaya dengan penuh perhatian. Oleh karena apa? Pemiliknya itu lengah tidak, berupaya sedemikian rupa, semuanya dilakukan dengan perhatian yang istimewa, bukan perhatian yang biasa-biasa. Mungkin kalau dia ambil barang punya sendiri, milik sendiri, mungkin tidak seperhatian itu. Tapi segala perhatian yang dituangkan dalam proses kegiatan itu bisakah disebut dengan perhatian dalam arti sati, dalam arti pengembangan batin? Ini disampaikan, bukan karangan saya, tetapi saya baca dari pustaka Atthakatha. Dan baik untuk dimengerti, untuk memperjelas yang disebut dengan perhatian, penyadaran itu ya apa kandungan isinya, intinya itu. Ini apa namanya, untuk mengerti objek-objek yang diangkat. Objeknya itu macam-macam, mulai dari yang materi sampai yang non materi. Non materi ada wedana, ada cita, ada dhamma. Banyak sekali.
Nah, itu bagaimana objek-objek itu bisa dilihat secara sebenarnya. Melihat secara sebenarnya itulah, melihat yang sedemikian rupa itulah, melihat yang disertai dengan nilai-nilai luhur, utamanya nilai kebijaksanaannya inilah kemudian yang disebut dengan yathabhuta nyana dasana. Apa itu? Nah, melihat pengetahuan atas sesuatu sebagaimana adanya. Melihat sebagai yang tidak indah, melihat sebagai yang cacat, melihat sebagai yang tidak kekal, dan melihat sebagai yang tidak ada diri. Tidak melihat tanah sebagai tanah, tidak melihat air sebagai air. Oleh karena apa? Yang ada hanya namanya, barangnya tidak ada, kosong. Dan tampak seperti kekal, itu semu. Tidak ada inti abadi. Tidak ada sesuatu yang menjadi inti yang kekal abadi. Itu semu. Ya, sejauh seseorang masih mengerti tanah sebagai tanah, mengerti onggokan sebagai onggokan, mengerti tubuh sebagai tubuh, mengerti manusia sebagai manusia, beda dari binatang, beda dari alien. Sepertinya itu adalah penyadaran, perhatian. Yathabhutanya nadasana. Apa itu makna? Makna dibalik istilah yathabhutanya nadasana. Mengerti secara benar apa adanya itu adalah dengan sisi nilai-nilai yang benar. Nah, ini istilah yang sangat penting. Sering diucapkan ya, yathabhutanya nadasana, sering didengar. Jadi baik menggunakan alat berupa ketidakindahan, kecacatan, ya, termasuk yang lainnya, ketidakkekalan dan ketidakadadirian. Semuanya ini butuh yang namanya penatapan, perhatian, konsentrasi, atau istilahnya adalah jhana. Jhana artinya menatap, jayati, menatap. Jhana penatapan, menatap objek. Dua-duanya jhana. Sehingga alat tidak indah, tidak tidak sempurna, yaitu yang cacat itu, karena ini bukan kebenaran hakiki, bukan kebenaran transenden, hanya kebenaran sebatas persepakatan antar manusia, dikategorikan sebagai samatha bhawana, sebatas untuk pengembangan batin, sebatas untuk meredam batin dari nafsu ragawi dan kebencian. Alatnya berupa kebenaran-kebenaran duniawi atau nilai-nilai luhur duniawi. Ini yang disebut dengan jhana. Di sisi yang lain, alat berupa nilai luhur di sisi kebijaksanaannya yang transenden, yaitu anicca dan anatta. Masuk di sini sudah mencakupi dukkha, yaitu ketidakmampuan bertahan.
Oleh karena alatnya ini adalah satu kebenaran yang universal, secara esensialnya demikian. Ya, itu apa namanya, menggugah batin untuk menjadi serasa terang, ada cahaya. Jelas semuanya. Ini loh ternyata tidak ada diri. Ini loh ternyata tidak kekal. Memandang seperti ini diibaratkan seperti cahaya yang mencorong, yang memancar. Karena punya sifat yang memancar ke segala objek. Menjadi terang, menjadi jelas keberadaan objek itu sebagaimana adanya, sebagaimana kenyataannya. Nah, disebut dengan vipassana, penglihatan secara jelas. Diterjemahkan pandangan terang. Nah, ini juga harus ada jhana juga. Melalui penatapan juga. Dan istilah jhana ini di Tipitaka, Sang Buddha kadang menggunakan khusus untuk samatha bhavana, untuk beberapa sutta. Untuk beberapa sutta yang lain digunakan khusus untuk vipassana juga. Meskipun tidak ada embel-embel keterangan ini jhana untuk samatha, ini jhana untuk vipassana. Hanya karena ini ya forumnya forum pelatihan batin, bukan dhamma kelas. Saya tidak bisa menampilkan contoh-contoh sutanya. Ada banyak. Oleh Atthakatthacariya, yaitu para guru penyusun atau pembuat pustaka ulasan, beliau menggunakan istilah untuk membedakan keduanya, jhana yang di sisi samatha dan jhana yang di sisi vipassana. Kalau yang di sisi samatha digunakan istilah arammana upanijjhana. Upanijjhana artinya staring, menatap. Arammana artinya objek. Maksudnya objek ini apa? Ya masing-masing ada objeknya sendiri-sendiri. Banyak. Karena banyak ini tidak dapat ditentukan objeknya A, B, C atau apa. Objeknya bisa manusia, objeknya bisa tulang, objeknya bisa barang, objeknya bisa kematian, objeknya bisa apa? Nah, Buddhanusati, sila. Nah, karena banyak dan bermacam-macam, sehingga cukup digunakan istilah arammana, objek. Penatapan pada objek, ya masing-masing punya. Untuk melihat objek di yang dipilih, diangkat dalam pengembangan batin, yaitu menatap pada objek masing-masing, entah itu metanya atau maranasati atau buddhanusati atau silanusati atau kasina, wanakasina, ya padawikasina, punya objeknya banyak. Yang ditatap objek per objeknya itu. Hanya saja dari sisi, sebagai yang tidak indah dan sebagai yang rapuh atau ada cacat. Sampai di sini saja. Atau mungkin dari sisi yang lain, ya misalnya meta atau yang lain, artinya apa? Segala hal yang berkaitan dengan duniawi, persepakatan antar manusia, kebenarannya.
Nah, untuk yang Vipassana ini, yaitu menggunakan alat berupa anicca, anatta, termasuk dukkha, yang merupakan kebenaran universal, transenden. Digunakan istilah lakkanu panijjana. Lakkana artinya ciri, upanijjana, staring, menatap. Menatap dari sisi cirinya. Cirinya apa? Cirinya ya lakkana artinya ciri. Lakkana ciri ini ada berapa? Ada 3. Yaitu apa? Tidak kekal, tidak mampu bertahan, dan tidak ada diri. Karena punya ciri, karena punya sifat melihat dari sisi ciri, yaitu 3 hal ini, sehingga disebut dengan lakkana upanijjana, menjadi lakkanu upanijjana. Lakkana, laksana. Laksana artinya ciri. Ini antara jana itu apa? Samatha itu apa? Vipassana itu apa? Sekian hari diuraikan. Dari mulai yang awal, step by step. Untuk kemudian ya bisa menyampaikan, ini loh samatha, ini loh vipassana, ini loh jana. Dan kalau tidak ada dasar pemahaman yang sebagaimana sebelumnya disampaikan, untuk memberitahu, untuk ya seperti ini, ya, untuk mendengar seperti ini sejauh apa punya dasar untuk memahaminya. Semua hal yang Sang Buddha ajarkan adalah upaya bagaimana bisa mendapat manfaat dari yang paling mendasar, menengah, sampai yang tinggi. Dan meditasi itu adalah upaya untuk mendapat manfaat yang menengah dan tinggi. Ada satu contoh yang Sang Buddha sampaikan dalam satu sutta, Dewadaha Sutta, kalau tidak salah. Bahwasannya seseorang itu semestinya harus bagaimana sih dalam hidup itu, yang dikatakan bisa mengantarkan diri pada manfaat. Yang pertama adalah tidak menimpai diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Menimpai, bukan menimpali, menimpa. Tidak menimpai diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Artinya apa? Sengaja cari derita. Kalau memang menimpai diri dengan penderitaan. Pada biasanya ya diri tidak menderita. Tetapi sengaja cari perkara untuk menjadi menderita. Namanya menimpai diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Itu diuraikan dengan contoh. Nah, contoh ini saya sampaikan dengan saya bumbui sedikit supaya menjadi lebih sedikit dramatis, tapi tidak mengurangi isi. Dicontohkan seorang lelaki yang melihat seorang wanita. Wanitanya ini muda, ayu, manis, perawakannya pas, ya. Posturnya
ya apa namanya sesuai. Kira-kira seorang lelaki, yaitu dalam hal ini juga lelaki yang dalam contoh itu, melihat seorang wanita yang cantik, yang muda, ya pokoknya ini, ya yang sisi bagus-bagus lah. Melihat itu akan menjadi senang tidak, menjadi bahagia tidak? Senang ya. Ya kita bicara secara normalnya saja ya. Ya, normalnya begitu. Ada penderitaan tidak lelaki itu dalam melihat wanita itu? Wanita yang cantik itu. Ya dalam hal ini yang wajar-wajar saja, tidak usah terlalu dalam, ya tidak usah terlalu jauh. Ya, tidak menderita, itu bahkan keberuntungan. Aduh, ya sedang ngopi di kafe, ya ada wanita yang cantik, nah itu satu keberuntungan. Itu secara umum ya, termasuk sesungguhnya ya sama saja. Wanita yang melihat laki-laki yang tampan, yang ganteng ya, muda ya, meskipun pura-puranya tidak lihat ya lihat juga. Itu hal yang wajar. Ya itu adalah satu kebahagiaan, satu keberuntungan, satu kesenangan. Namanya manusia hidup secara awam ya demikian itu. Menganggap sebagai satu yang indah, seperti halnya pagi hari bangun melihat bunga yang mekar. Kira-kira itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyakitkan? Menyenangkan. Ada penderitaan di situ? Ya secara awam ya tidak ada. Secara umum. Tetapi, mulai ini lelaki itu memunculkan kepikatan terhadap wanita itu. Sebatas melihat cantiknya tidak bermasalah, belum bermasalah. Tetapi setelah memunculkan kepikatan, yaitu tertarik, yaitu tertawan, yaitu ingin untuk mendekat, memiliki, ini yang menjadi masalah. Tetapi itu muncul dalam pria, wanita, lelaki itu. Ini wajar enggak munculnya? Wajar ya? Ya. Muncul kepikatan setelah melihat yang menyenangkan, muncul menyenangi. Ini. Muncul mengingini, muncul mencari, muncul mendapat. Setelah muncul kepikatan ini, tiba-tiba ada lelaki lain datang, mendekat, bincang-bincang, bersenda gurau, sepertinya sudah akrab. Dengan didasari oleh kepikatan yang sudah dimunculkan tadi itu, dan kenyataannya wanita itu didekati oleh lelaki lain, kira-kira rasanya bagaimana? Ya, kenapa aku tidak duluan tadi? Kenapa harus ragu-ragu? Selesai tidak? Meskipun dia pulang ke rumah. Belum selesai. Masih jadi masalah. Jadi masalah, mempersalahkan diri, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Bagaimana caranya untuk bisa membenahi itu. Berpikir ya. Dan penuh dengan rasa
panas, rasa kecewa, rasa sesal. Malamnya kira-kira bagaimana tidurnya? Ya, tidurnya tidak bisa kenyang. Besok pagi makan juga tidak nyenyak. Dan itu berlangsung barangkali saja tidak cukup 1 hari 1 malam. Hari kedua, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh dia mulai memperhatikan keseharian dia. Loh, kok saya begini ya? Ini tidak biasanya loh. Biasanya saya ceria, biasanya saya gesit, biasanya saya ini hari-hari murung, hari-hari mau marah, ya apa saja menyebalkan. Bekerja juga tidak ada semangat, belajar tidak ada semangat. Apa ya? Oh, ini tekanan yang muncul wanita itu. Kenapa wanita itu? Apa salahnya? Oh, dia sih tidak salah. Cantik ya urusan dia. Yang menjadi salah itu adalah kepikatan yang saya munculkan ini. Ini yang menjadi sumber, yang menjadi sebab saya dirundung oleh kegalauan ini. Galau. Gundah. Ini kepikatan ini. Oke lah, saya tidak mau menderita seperti ini lebih lama lagi. Kepikatanku pada wanita itu harus aku hentikan. Aku tidak mau tertarik lagi dengan wanita itu. Tidak mau terpikat lagi dengan wanita itu, pada wanita itu. Begitu memutuskan demikian dan bisa melepas kepikatan itu, bagaimana dadanya? Plong, lega. Tidak terhimpit lagi. Terhimpitnya karena apa? Kepikatan ini. Siapa yang memunculkan? Wanita itu? Atau mau menyalahkan siapa? Yang lain. Dalam diri sendiri memunculkan sesuatu yang nanti membebani diri sendiri. Andai di awal itu tidak memunculkan kepikatan, sebatas melihat wanita, ya hanya melihat cantiknya wanita, seneng, bahagia, cukup kan, happy. Tidak mau sampai di situ. Memunculkan kepikatan, dimunculkan oleh diri sendiri. Dan berujung pada, ya seperti ada membawa batu 20 kilo. Baik saat duduk, saat berjalan, saat berbaring. Ini plong, lega. Setelah kepikatan ini bisa dia enyahkan. Dengan kepikatan yang sudah terenyahkan seperti ini, suatu ketika dia melihat wanita itu lagi, adakah rasa terbebani, rasa panas, rasa gelisah? Tidak ada. Melihat, sekedar melihat. Bahkan ya karena sudah ada kronologi seperti ini, cantiknya sudah hilang. Cantiknya masih, tapi bayangan cantik itu sudah tidak kuat lagi. Oleh karena apa? Sudah tertusuk durinya mawar. Kalaupun wanita itu bersenda gurau dengan lelaki yang lain,
hatinya bisa terjaga ketenangannya. Ini kepikatan, ini nafsu ragawi, ini kotoran batin yang muncul, kemunculannya oleh diri sendiri, dimunculkan oleh diri sendiri, dan bukan untuk kebahagiaan melainkan untuk penderitaan. Dikatakan, nah, menimpai diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Dan ini baru satu kesenangan indrawi, raga atau loba, begitulah. Belum 15 yang lainnya. Dosa, koda, upanaha, maka, pelasa, macarya, isa, maya, sateya, mana, atimana, tamba, saramba, mana, atimana, mata dan pemata, 16. Ya, 15 yang lainnya itu. Dan semuanya itu kalaupun muncul bukan pihak lain, bukan dewa, bukan Tuhan, bukan setan, bukan oknum-oknum pihak-pihak luar lainnya yang berupaya memunculkan di dalam batin seseorang, tetapi ya orang itu sendiri dimunculkan oleh diri sendiri, menghantam diri sendiri. Nah, ini yang pertama, cara hidup, the Buddha's way of life. Bagaimana cara hidup menurut Buddha. Pertama itu. Yang kedua adalah menumbuhkan kebahagiaan melalui melakukan hal-hal bajik. Dalam perjalanan samsara ada dua jenis tindakan secara umum, yaitu buruk dan baik. Dan kalau buruk yang dilakukan, perjalanan hidupnya menjadi banyak rintangan, banyak hambatan, banyak penderitaan, tidak lancar. Sehingga, nah, kalau mau berjalan lancar, berjalan nyaman, berjalan secara ringan, ada caranya melalui melakukan hal-hal yang bajik. Mulai dari berdana, menjalankan sila, termasuk juga punya kebaikan-kebaikan yang lain, berpuas dengan yang dimiliki, punya hiri, punya otapa, malu berbuat jahat, takut berbuat jahat, punya kesederhanaan, punya keberpuasan dengan apa yang diri miliki, punya kesabaran, tahu terima kasih, tahu budi jasa orang. Nah, itu adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang luhur, agar dalam samsara perjalanan, ya, ini bisa dilalui dengan ringan, dengan lancar, dengan nyaman. Oleh karena, ya, ini sebagai satu cara. Kalau tidak melakukan hal bajik, sebagai gantinya yang akan muncul adalah hal buruk. Sama-sama berjalan, yaitu mengarungi samsara, mengarungi perjalanan ini. Yang satu diwarnai dengan penderitaan oleh karena lebih banyak, lebih sering melakukan keburukan. Yang lainnya, ya,
Karena lebih sering melakukan kebaikan dengan kebahagiaan berjalan. Pilih yang mana? Sama-sama berjalan. Yaitu kebaikan-kebaikan ini dilakukan demi mendapatkan kebahagiaan. Ini yang semestinya dilakukan. Nah, sebagai yang kedua. Untuk yang ketiga adalah tidak melekati kebahagiaan yang diperoleh dari memunculkan nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai bajik itu. Baik penderitaan maupun kebahagiaan yang muncul dari keburukan dan kebaikan. Ini adalah bentukan, ini adalah sangkara, punya ciri tidak kekal. Kebahagiaan apapun yang muncul dari kesenangan-kesenangan duniawi, bertahannya tidak bisa, ya bukannya tidak bisa lama, melainkan memang tidak bisa bertahan. Kalau bahasa umum bolehlah bertahannya hanya dalam waktu tertentu, dalam sekejap waktu, dalam batasan waktu tertentu. Artinya ada masa betul-betul tidak bisa merasakan lagi kebahagiaan yang diperoleh, yang dienyam itu. Nah, melihat keberadaan kebahagiaan yang punya ciri sedemikian rupa, bagaimana kemudian berusaha untuk tidak melekati meskipun kebahagiaan yang dimunculkan dari melakukan hal-hal yang bajik. Kalaupun itu hal yang bajik mendatangkan kebahagiaan, tetapi kalau dilekati itu adalah juga penderitaan. Lalu kalau harus untuk tidak melekati, untuk apa juga melakukan kebajikan? Melakukannya juga tidak mudah. Em-eman. Mati-matian. Setelah mendapat kebahagiaan, diminta untuk tidak melekati. Ya, sejauh akhir derita belum direalisasi, masih harus berjalan, masih harus mengarungi samsara ini. Kalau tidak memilih berbuat baik, dengan arti memilih berbuat buruk, akan melakukan perjalanan itu dengan kesengsaraan. Pilih yang mana? Pilihlah yang baik, mendatangkan kebahagiaan. Meskipun dalam mendapatkan kebahagiaan, mengenyam kebahagiaan ini, jangan ada kelekatan terhadapnya. Diupayakan untuk tidak ada kelekatan terhadapnya. Dan cara untuk menghancurkan kelekatan itu adalah dengan citta bhavana. Memunculkan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai luhur secara umum. Sebagai yang tidak indah, sebagai yang rapuh atau cacat, sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak mampu bertahan, dan sebagai yang tidak ada diri. Ini cara untuk menghancurkan kelekatan. Kebahagiaan dibuat melalui melakukan hal-hal yang baik. Dan tidak sengaja cari perkara, menimpai diri yang tidak menderita dengan penderita. It's the Buddha's way of life. Ini yang menjadi cara hidup ala Sang Buddha. Cara Sang Buddha.
Ini disampaikan sebagai satu penegasan bahwasanya pengembangan batin cita bawana ini adalah esensial, bukan hanya untuk dimengerti tetapi untuk dijalankan, dipraktikkan, dan harus dijalankan secara benar. Jangan sampai keliru, tidak memberikan hasil yang optimal, bahkan salah-salah, bisa salah arah kemana tidak tahu. Bukannya mengurangi kotoran batin tetapi malah menambah, bukannya mendapatkan kebahagiaan tetapi justru penderitaan. Ya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, enggak usah tegang ya. Santai saja. Anggap saja hanya seorang saja. Yang lainnya itu tidak ada diri semua, anatta. Nah, kalau memang tidak ada, ya belum ada, ya cukup sampai di sini. Ya, silakan, silakan. Udah. Pandemi Bante. Bante sebenarnya mau menanyakan tadi yang mulia mengatakan step dalam pengembangan. Yang pertama kan pengenalan objek yang secara nyata parinia ya. Kemudian mengangkat pannya untuk mengeksekusi. Apakah ada step yang lainnya setelah itu? Apa ada cuma 2 step Bante? Sudah disampaikan 3 step, hanya mungkin istilahnya tidak disebut mungkin palingnya. Yaitu apa? Menyadari hasil dari eksekusi itu, kotoran batin, enyah tidak dari batin, disebut dengan Paghana parinya. Ya, terima kasih Bante. Ya. Ada yang lain? Nah, tidak ada ya. Nah, baik.
Kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari, segala yang terjadi memang buatku sendiri.